Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda di program BIM berbagi ilmu dan manfaat. Semoga kabar baik menyertai Anda semua ya pemirsa. Dan kita untuk siang hari ini akan membahas ya tentang tema yaitu penerapan hygiene dan sanitasi di UMKM. Apa yang disebut dengan hygiene dan sanitasi? Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian UNS PSDKU Madiun. Ada dua narasumber di studi MTA TV siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di studi MTA TV. Dan pemirsa akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk yang di samping saya ada Ibu Alfi Nur Rohmah STP MSc. Kemudian juga ada Ibu Rizka Mulyani STP MSc. Baik. Nah, setidaknya ada dua hal ya yang mungkin nanti bisa dibahas gitu dan juga yang lain. Salah satunya ini nanti hygiene dan sanitasi begitu ya. Dan ini khusus bagaimana penerapannya di UMKM. Ya, supaya nanti sama persepsinya. Ini UMKM yang dimaksud ini UMKM khusus untuk produk makanan gitu ya. Baik. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang hygiene dan sanitasi ini maksudnya apa? Kemudian kenapa sih harus menerapkan ini? Dan ini jika tidak diterapkan itu kerugiannya apa begitu? Silakan. Ya, silakan Bu Rizky. Terima kasih sebelumnya Mbak Ida telah mempersilahkan kami untuk hadir di sini. Terima kasih. Kemudian mungkin para hadirin sekalian saya yakin sudah pernah mendengar mengenai sanitasi dan hygiene. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk membahas sanitasi dan hygiene di UMKM. UMKM yang seperti apa? UMKM yang bergerak pada produksi pangan lebih spesifiknya. Kemudian sanitasi itu apa? Sederhananya, sanitasi ini adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan dari makanan yang kita produksi seperti itu. Jadi sanitasi ini bagian kecil dari good manufacturing processes, artinya syarat-syarat yang kita penuhi untuk menjadi sebuah industri dengan tahapan produksi yang baik begitu. Kemudian Mbak Ida tadi bertanya tujuannya apa sih gitu ya. Nah, tujuannya itu sebenarnya ya menjaga makanan kita aman untuk dikonsumsi. Kalau hadirin sekalian pernah mendengar mengenai syarat pangan itu harus asuh, aman, sehat, utuh, dan halal begitu. Nah, salah satunya ini harus sehat. Oleh karena itu, hal yang harus kita penuhi adalah makanan itu tidak boleh membuat konsumennya sakit seperti itu. Mungkin Mbak Ida, kemudian pemirsa sekalian begitu pernah mendengar ada kasus kejadian luar biasa di mana ada kasus keracunan makanan. Keracunan makanan itu salah satunya disebabkan oleh sanitasi yang kurang baik seperti itu. Nah, makanya sanitasi itu harus sangat diperhatikan. Untungnya apa? Untuk konsumen jelas untuk menjaga pangan tersebut sehat, karena itu salah satu syarat yang paling penting begitu ya. Kemudian tidak hanya untuk konsumen, ternyata sanitasi ini perlu dilakukan karena menguntungkan juga bagi pihak UMKM-nya. Apa menguntungkannya? Jadi ketika mereka menerapkan sanitasi ini, maka produk yang mereka produksi itu jelas aman untuk konsumen, dan juga yang kedua bisa juga menjaga umur simpannya lebih panjang seperti itu. Baik. Kemudian mungkin secara spesifik perbedaannya apa sih hygiene dan sanitasi? Oh ya, mungkin saya lanjut aja ya Bu Rizky. Baik, terima kasih. Ini topiknya tuh sangat sangat, apalagi ini kita kan pasca COVID-19 ya Mbak ya. Nah, sebenarnya itu apa hygiene, apa itu sanitasi? Tadi yang melanjutkan dari Bu Rizka, jadi hygiene itu adalah kebersihan lebih dari khususnya untuk personal diri kita. Misalnya, UMKM itu punya karyawan. Nah, itu adalah
nanti hygiene-nya itu adalah karyawan yang memproduksi itu harus bersih secara diri sendiri. Nah, kemudian kalau yang sanitasi itu adalah lebih ke kebersihan dari lingkungan memasak, kemudian alat untuk yang memasak, kemudian ruangannya seperti apa. Oh, contohnya dari hal yang paling simpel saja ya. Tembok saja ya, ini untuk penilaian. Tembok itu harus bebas dari debu. Kemudian misalnya ada ventilasi seperti itu ya. Ventilasinya itu juga harus bebas dari debu. Nah, itu adalah perbedaan dari sanitasi dan higienitas. Jadi jadi mulainya itu lebih kemana Mbak Ida berarti? Lebih ke diri sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu baru kita menerapkan ke lingkungan. Jadi yang harus diutamakan adalah hygiene dari personal dulu, kemudian nanti baru ke sanitasi untuk yang lingkungan produksi UMKM makanan, seperti itu. Baik, tujuan utamanya sama ya, untuk menjaga kesehatan dari para konsumen yang mengkonsumsi itu. Karena sering juga misalnya ada kasus keracunan makanan ketika ini ya di resepsi pernikahan misalnya, atau apa namanya catering, misalnya catering sekolah dan sebagainya. Ini berarti ini memang ada kaitannya ya dengan hygiene dan sanitasi ini, begitu. Kemudian penerapannya seperti apa supaya ini memang bisa benar-benar dipraktekkan di UMKM? Oke, mungkin kita bisa lihat contohnya, ada gambarnya. Paling gampang tadi Bu Alfi mengatakan paling gampang itu dari diri sendiri. Jadi dari ketika kita punya usaha mengolah makanan, maka yang paling gampang itu ya dari kita sendiri sebagai produsen makanan. Saat masak harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, dan yang terakhir yang paling penting juga pakai topi atau penutup kepala. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya kontaminasi dari kuman yang ada di tangan kita. Ada masker untuk menutupi kalau misalnya kita ada bersin seperti itu ya, bakteri itu bonus tuh ya Mbak. Kemudian juga kalau misalnya bapak-bapak seperti itu ya, takutnya rambutnya nanti mencemari makanannya. Itu yang paling gampang dari diri kita sendiri. Kemudian ini kita mulai lakukan saat COVID ya, cuci tangan. Nah, itu langkah-langkah cuci tangan itu harus diterapkan dengan benar. Jadi jangan cuma cek-cek gitu ya, benar-benar dilakukan dengan baik gitu. Jadi ada tahapnya, dibersihkan dari punggung tangan, sela-sela jari, kemudian telapak tangan, pastikan itu kurang lebih 1-2 menit seperti itu. Baik, termasuk ini ya, kalau tadi ada sarung tangan, mungkin ini ya bisa ditampilkan juga untuk gambarnya ada ya tadi ya, sarung tangan, pakai APD yang lengkap begitu ya. Jadi pemakaian APD tidak hanya untuk yang di rumah sakit ya. Oh iya, ternyata iya ya, juga ternyata ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat di bagian kiri, wah udah pakai topi gitu Mbak. Kemudian sudah pakai baju APD juga, udah pakai baju untuk kerja di makanan. Tapi coba apa kurangnya Mbak? Yang kiri ya? Kalau yang sarung kiri, tangan. Nah udah bagus-bagus pakai topi, udah pakai baju, tapi nggak pakai sarung tangan. Padahal tangannya itu langsung bersentuhan sama produk makanan yang mau kita kemas gitu ya. Sama halnya juga ini, kira-kira kiri nggak pakai masker, paling kanan tidak pakai topi. Sambil ketawa-ketawa lagi ya Mbak. Nah kalau yang tengah itu baru dia pakai masker, sarung tangan, tutup kepala. Nah itu sudah menerapkan yang namanya hygiene personal. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin ada chef pakai topi kayak gitu tuh bukan untuk gaya-gayaan ya berarti ya, memang ada maksudnya. Kalau duluan mungkin ini ya, wah ini ciri-ciri koki itu seperti ini, dan topinya panjang gitu ya. Ternyata memang mencegah ini ya, ada fungsinya gitu ya. Baik, selain ini tadi ya mungkin dari APD, kemudian apalagi nih yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan hygiene dan sanitasi ini? Oke, baik ya Mbak, ini saya mulai mengarah ke spesifikasi lebih ya. Jadi sebenarnya itu sanitasi, tadi kan Bu Rizka menyampaikan terkait ini ya Bu Rizka ya, apa namanya GMP ya, Good Manufacturing Practice, yaitu adalah berarti praktek memproduksi yang good, berarti kan yang benar, yang baik seperti itu ya. Nah jadi pertama adalah dimulai dari
fasilitas dulu Mbak ya, fasilitas. Nah, yang paling simpelnya itu adalah jadi standarnya itu kalau pengalaman kami pernah mendampingi UMKM itu sebelum masuk ke ruang produksi itu harusnya ada tempat untuk mengganti baju. Nah, jadi kita tuh nggak boleh dari jalan raya kemudian kita naik motor, wah asik seru gitu ya, udah mau masuk ke perusahaan agak-agak telat gitu, ngebut gitu ya. Nah, terus nanti itu harusnya kalau mau masuk ke ruang bagian utama yang masak-masak itu, nah itu harus ganti pakaiannya. Jadi nggak boleh langsung gitu. Kemudian bau solar gitu. Ya, nanti ada potensi kontaminasi silang nanti. Kemudian setelah itu sebelum masuk ke ruang produksi itu nanti harus cuci tangan seperti yang Bu Rizka sampaikan tadi. Jadi harus cuci tangan. Jadi urutannya ganti baju dulu, kemudian cuci tangan, baru masuklah ke ruang pengolahan. Dan yang paling penting juga alas kakinya juga harus ganti. Nah, jadi nggak boleh tuh nanti naik motor terus habis itu nanti nginjak apa kita nggak tahu ya itu ya. Nah, itu nginjak apa nggak tahu. Nah, itu nanti harus ganti sehingga jadi memang pakaian untuk kerja kontak dengan makanan itu memang pakaian khusus, bukan yang tadi ya, bukan APD kayak APD tapi APD untuk makanan gitu ya, proses produksi. Jadi APD seperti untuk naik kendaraan beda dengan yang untuk masak gitu ya. Seperti itu contoh lainnya untuk penerapan higienis sanitasi yang lain. Baik. Mungkin apa lagi yang bisa disampaikan ini terkait haji dan sanitasi ini? Mungkin ini Bu Rizka, bangunan mungkin Bu Rizka. Bangunan itu juga menjadi salah satu faktor penting. Jadi GMP itu banyak sekali aspeknya. Cuma mungkin kita sambungkan sedikit ke tema kenapa kami bahasnya mengenai sanitasi, maksudnya hygiene personal dulu, karena untuk skala UMKM yang paling penting ya personal hygiene-nya dulu dibagusin gitu ya. Maksudnya ketika personal hygiene-nya sudah bagus, kita sudah menerapkan hal-hal yang tadi kami bicarakan, insya Allah ke depannya bangunan, kemudian lingkungan sekitar itu bisa diupayakan begitu ya. Mungkin kalau tadi personal hygiene, kemudian sudah dibahas mengenai yang tadi ya fasilitasnya, bangunan juga penting seperti itu. Jadi harus diperhatikan komponen-komponen yang ada di bangunannya. Contohnya lebih ke dinding misal. Dinding itu kalau di rumah kita pasti bentuknya ujung-ujungnya adalah siku. 90 derajat. 90 derajat. Nah, kalau di industri pangan itu tidak boleh membentuk siku karena di bagian pojok siku itu akan banyak kotorannya, susah dibersihkan. Alhasil banyaklah di sana bakteri yang takutnya nanti bisa mengkontaminasi makanan kita seperti itu. Jadi perlu juga diperhatikan, atap juga tidak boleh ada sawang itu debu. Gantungan hiasan itu Bu Rizka ya. Tidak boleh ada debu, dinding juga harus bersih. Jelaga ya. Jelaga istilahnya ya. Kemudian lantai juga harus bersih, dan yang paling penting itu bisa dibersihkan. Maksudnya mudah untuk dibersihkan seperti itu. Setiap saat ya. Jadi tadi mungkin yang selama ini luput dari pemikiran kita juga ya sebagai orang awam ini ya, tentang adanya ini tadi sudut ini ya. Sudut itu memang susah dibersihkan di pojok-pojoknya ya, nanti numpuk-numpuk seperti itu. Baik, kemudian ini tadi kalau prosesnya seperti itu ya, bangunannya, kemudian APD yang perlu dipakai. Kemudian misalnya setelah selesai memproduksi makanan, apa ini yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kebersihan ini? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya ini juga ke arah, berarti kan tadi udah selesai produksi nih ya Mbak ya, wah udah selesai masak-masak nih. Kalau kita mau lanjutkan, berarti kan prosesnya adalah pengemasan nih. Itu pengemasan ya. Nah, pengemasan itu misalnya adalah kita tadi kan udah digoreng, berarti kan udah panas nih, berarti bakterinya akan istilahnya banyak yang mati gitu nggih, karena kena panas. Nah, terus ketika tiba-tiba ini ada misalnya karyawannya ini yang kebelet ingin ke belakang nih, ngaten nggih. Nah, terus tadi tiba-tiba ini mau langsung masuk ke proses produksi. Nah, jadi ketika tadi karyawannya itu tadi habis dari ke
ke belakang tadi mau ke kamar mandi tadi. Nah, mau kembali ke acara untuk mengemas, proses pengemasan itu beliau itu harus cuci tangan. Jadi nggak boleh langsung, tadi kan saya sudah cuci tangan pas masuk awal kerja, nah itu tidak boleh. Jadi harus cuci tangan lagi, kemudian nanti baru boleh mengemas. Nah, ketika dengan mengemas pun, misalnya niki kadang ada beberapa bahan pangan itu yang mengemasnya itu tidak pakai alat bantu, misalnya sendok atau apa begitu nggih. Kadang-kadang ada ya beberapa bahan pangan itu sulit untuk dikemas dengan sendok ataupun sendok yang besar seperti itu nggih. Nah, itu kita biasanya itu kan dengan alat bantunya tangan. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi untuk bukan nggak boleh, mohon maaf. Itu boleh, tapi asal tadi harus cuci tangan, kemudian tadi juga harus dengan menggunakan bantuan sarung tangan. Misalnya karyawannya ada yang, wah Bu, ini tangan saya ini panas, ini sumuk gitu ya, kalau orang Jawa gitu ya. Mungkin atau yang lainnya, UMKM yang lain ini bahasanya itu ya berkeringat nih. Nah, memang itu adalah harus kita perhatikan, karena itu memang untuk menjamin benar-benar makanan itu apa ya tadi ya, aman ya, aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir itu adalah sebenarnya tadi sanitasi, higien itu juga bisa mengarah ke tenaga kerja, sehingga ketika misalnya mohon maaf ini mungkin ada luka di tangannya itu ya. Nah, usahakan kalau misalnya karyawannya baru tangannya luka, itu lebih baik tidak kontak dengan bagian yang makanan langsung, kontak dengan makanan langsung. Mungkin atau nanti diistirahatkan dulu, diminta untuk berobat, atau nanti ganti yang karyawan yang lain dulu sajalah. Jadi kita meminimalisir adanya kontaminasi silang seperti itu. Ya, baik. Tadi kalau untuk sarung tangan ini apakah ada aturan khusus, misalnya bahannya apa begitu? Untuk sarung tangan untuk ini? Bahan sebenarnya semua bisa ya, plastik pun juga bisa ya, Bu Rizka ya. Kalau misalnya yang kaos gitu nanti tetap tembus ya kalau kaos ya? Untuk kaos ya, kaos itu kebanyakan untuk memegang alat yang panas. Iya. Atau Kalau makanan kontak itu untuk kontak makanan apa itu? Berarti ya plastik itu. Ya, plastik atau yang latex ya? Itu ya, nggih. Ya, baik. Kemudian untuk tadi kan dibahas sedikit ya tentang ini ya, karyawan ke belakang. Nah, ini apakah yang saya tanyakan lokasinya ini apakah memang diperbolehkan sih sebetulnya lokasi dapur dengan toilet ini di satu lokasi gitu? Iya, baik. Ini sana lagi boleh ya? Bu Alfi jagonya ya? Enggak, ini sahabat-sahabat semuanya. Nah, jadi apa sebenarnya apa yang kita bahas ini juga bagian dari ini ya, sudah diatur oleh Kementerian bagian ini ya Bu Rizka ya, Kementerian untuk ada peraturannya begitu nggih. Jadi itu ada standarnya, bahwasannya aturannya adalah antara ruang produksi dengan kamar ini ya belakang atau kamar mandi itu nggih, toilet gitu ya, toilet itu tidak boleh langsung. Jadi misalnya harus ada minimal ada sekat, ya harus ada sekat yang membatasi, kan mungkin ini ya tempat produksi, tempat yang dimiliki usaha itu kan terbatas kan, itu mungkin nggih, memungkinkan nggih. Nah, itu harus ada sekatnya, walaupun bahannya dari apa itu harus ada sekatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah jadi keluar masuk dari pintu kamar mandi itu harus ada jadi transisi. Iya, mungkin ini ya. Jadi cuci tangan itu keluar masuk dari kamar mandi, dan keluar masuk ruang untuk produksi. Seperti itu. Kemudian ada standarnya juga, bahwasanya ketika kita memiliki jumlah karyawan 30, itu kamar mandinya adalah 1 minimal. Nah, jadi itu ada nanti kelipatannya. Jadi ada standarnya. Oh, syukur-syukur ya nanti ada UMKM yang punya banyak karyawan ya. Jadi itu sudah diatur oleh pemerintah bahwa satu kamar mandi itu standarnya adalah untuk 30 orang. Iya, begitu. Menjaga kenyamanan. Iya, mungkin nanti kan ini terburu-buru nanti gitu ya, terlalu padat gitu ya. Baik, ya. Nanti dilanjutkan di sesi yang kedua. Dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang tentang penerapan hygiene dan sanitasi di UMKM. Dan kita masih berbincang dengan dua narasumber kita, ada Ibu Alfi Nurrohmah STP MSc dan juga Ibu Rizka Mulyani STP MSc dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian UNS PSDKU Madiun. Baik, tadi kita sudah berbincang tentang hygiene dan sanitasi, utamanya bagaimana penerapannya dalam UMKM begitu ya, dari tahap persiapan kemudian produksi. Nah kemudian ini kan UMKM semakin berkembang begitu ya. Nah mungkin apa saja sih syaratnya untuk mengajukan izin sebagai PIRT? Ini kaitannya dengan hygiene dan sanitasi. Silakan. Terima kasih Mbak Ida pertanyaannya. Jadi untuk syarat PIRT ini syaratnya ada beberapa seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang punya usaha produksi makanan, mungkin bisa cek ke Dinkes di kabupaten masing-masing. Namun kaitannya dengan hygiene dan personal itu ada yang dikenal dengan SSOP, yaitu Standard Sanitation Operating Procedure. Gampangnya itu adalah dokumen nih Bapak Ibu, dokumen tertulis untuk mengetahui apakah kita sudah memenuhi tujuan atau sasaran kita dalam melakukan praktik sanitasi. Praktik sanitasi tadi fungsinya apa, tujuannya apa, yaitu adalah mencegah adanya kontaminasi. Kalau dalam teorinya itu ada 8 kunci SSOP. Kalau kita breakdown satu-satu, kita jabarkan satu-satu, paling pertama itu ada yang disebut dengan keamanan air. Keamanan air ini berkaitan dengan sumber air yang digunakan, kemudian air yang digunakan itu harus mengalir, sumbernya juga harus dari jelas gitu ya, airnya bersih karena air itu berkaitan langsung dengan makanan kita seperti itu. Yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya tadi sanitasi. Sanitasi baik itu lingkungan, bangunan, pakaian, kemudian tenaga kerja seperti itu juga harus diperhatikan. Kunci ketiga itu adalah kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang ini bisa juga contoh paling gampangnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya ketika memasak itu talenannya hanya satu gitu ya, dan itu dipakai untuk ayam, sapi, sayur pakainya satu talenan gitu. Nah itu kita bisa sebut kontaminasi silang karena misal Bapak Ibu pemirsa sekalian lagi motong ayam gitu ya, motong ayam terus talenannya nggak dicuci lanjut motong sayur gitu ya. Nah itu bisa disebut dengan kontaminasi silang karena bergabung tadi bakteri yang ada dari hewani bisa gabung dengan bakteri yang ada di sayur gitu ya. Nah kemudian ada lagi sanitasi pekerja gitu. Sanitasi pekerja tadi kita sudah bahas lumayan banyak gitu ya, mulai dari pekerjanya pakai sarung tangan, pakai penutup kepala dan lain sebagainya. Nah salah satunya juga nanti ada dokumennya itu checklist apakah kita memenuhi standar tersebut atau enggak gitu. Kemudian ada yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah pencegahan adulterasi. Artinya bahan-bahan yang kita gunakan itu harus terhindar dari adulterasi. Adulterasi itu apa sebenarnya? Adulterasi itu adalah pemalsuan gitu ya, pencegahan adanya pemalsuan bahan baku yang digunakan, entah itu atau pemalsuan atau pencemaran dari bahan baku yang kita gunakan. Bisa dari pelumasnya, bahan bakar, pestisida, bahan pembersih, pencuci hama, kemudian bisa juga dari kontaminasi atau pencemaran kimia, fisik dan biologis seperti itu. Yang keenam ini juga penting, pelabelan dan penyimpanan. Jadi ini adalah tata cara pelabelan itu harus diperhatikan. Kesehatan karyawan itu juga nanti dievaluasi melalui dokumen SSOP tadi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kunci ke-8 ini adalah pengawasan binatang pengganggu atau pest control. Nah ini juga harus diperhatikan, artinya kita harus mengidentifikasi hama apa yang ada di tempat kita bekerja, tikus kah atau lalat kah. Nah itu harus kita identifikasi. Cicak termasuk cicak nanti kalau ada kotorannya nanti wah itu Mbak ya. Takutnya kotorannya itu ya. Nah, kita identifikasi, kemudian nanti di checklist apakah kita sudah menanggulangi. Contohnya kalau misalnya lalat itu sekarang ada UV
yang bisa UV lamp itu untuk menghilangkan insektisidanya. Jadi kalau masuk mati gitu. Nah, itu harus di eliminasi pestnya karena tidak boleh ada pest di tempat produksi makanan seperti itu. Baik. Itu ya salah satu syarat ya untuk mengajukan PRT begitu. Kemudian seluruh tahapan ini tadi apakah memang benar-benar sudah memang harus dicatat secara resmi seperti itu atau bagaimana? Iya, betul sekali, Mbak. Kayak tadi ya, ini saya dulu pernah melihat ini ya, tayangan itu di media sosial itu bahwa ada UMKM bawang merah itu di daerah Sulawesi. Jahat nggak itu? Oh ya, ada bawang merah, bawang putih ya. Nah, itu ternyata UMKM-nya itu produknya itu tidak hanya dijual di daerah setempat. Wah, saya kaget tuh. Ternyata sudah sampai diekspor ke luar negeri dan ternyata itu permintaannya juga banyak. Wah, berarti itu karena diminta atau diekspor ke luar negeri, berarti secara tidak hanya oh saya udah menerapkan kok Pak, sanitasinya udah menerapkan kok Bu. Nah, tapi kalau dari pihak luar negeri ini nanti kan butuh dokumen yang pasti. Oh, apakah benar-benar Anda telah melaksanakan higienis sanitasi? Oh, buktinya apa? Nah, itu ya. Nah, karena sekarang semua kan butuh bukti ya, bukan janji ya. Itu ya sepertinya ya. Oke, nah itu nanti yang dibahas dari Bu Rizka tadi. Nah, itu sekarang kita membuktikan. Apa toh yang dibuktikan? Oh, ternyata itu adalah salah satu dokumen yang dibuat ya atau disusun itu adalah dokumen tentang SSOP tadi. Nah, contohnya adalah dokumen tadi kan Bu Rizka menyampaikan ada 8 aspek untuk SSOP tadi. Nah, tadi adalah saya akan menjelaskan beberapa saja ya Bapak Ibu pemirsa yang di rumah ya, karena banyak sekali ya, nanti mungkin kayak kuliah nanti ya bisa ya. Atau nanti Bapak Ibu akan mengkuliahkan anak-anak di tempat kami nanti boleh jadi wirausaha yang handal nanti ya Bu Rizka ya. Oke, mungkin yang pertama adalah terkait dokumentasi untuk SSOP yang pertama, yaitu terkait keamanan air. Nah, bisa ditampilkan ya tadi dokumennya ini. Betul sekali. Jadi nanti pemirsa menjadi lebih tahu nanti ya apa itu. Gitu. Nah, misalnya sekarang ini adalah contohnya adalah dokumen SSOP untuk keamanan air. Jadi yang dipantau apa? Yang dipantau itu adalah air. Memang air itu buat apa sih untuk di UMKM itu? Oh, ternyata air itu buat nyampur adonan atau air nanti buat mencuci alat-alat, mencuci tadi ya sanitasi yang higienis pekerja itu ya. Nah, jadi itu air itu ada 3 sumber ya pemirsa di rumah. Jadi yang pertama itu adalah kita boleh memakai air pump, boleh. Kemudian kita juga harus kita juga bisa menggunakan air sumur, juga boleh. Dan ternyata air laut itu juga bisa digunakan untuk bahan ini ya, untuk proses produksi. Tapi nah itu ada tapinya. Tapinya yang besar ya? Ya, tapinya yang besar karena sekarang itu seperti ini ada beberapa proses produksi itu di laut itu ya, mungkin pengalengan ikan. Nah, itu kan mungkin kalau ikannya nanti dibawa, ada beberapa perusahaan itu yang menerapkan bahwasanya ikan yang segar langsung diolah itu tingkat kefreshan makanannya itu lebih secara tekstur, kemudian rasa itu lebih enak seperti itu gitu. Jadi tidak nunggu ke darat dulu. Iya, ini kelamaan gitu gitu. Nah, itu. Nah, jadi sekarang airnya apa ini? Nah, ada beberapa yang menggunakan tadi airnya adalah air dari laut tadi nggih. Nah, pertama sekarang misalnya kita UMKM mau menerapkan air pump, menggunakan air pump sebagai bahan baku industrinya. Nah, kemudian bagaimana cara kita ini memastikan dokumennya tadi? Oh, jadi kita harus punya dokumen bahwa sumbernya apa? Misalnya pakai air pump nih. Jadi untuk menjamin keamanannya, nah itu kita harus meminta hasil analisa keamanan dari pump tadi. Nggak apa-apa, itu memang nanti kalau pas nanti Bapak Ibu mengajukan PIRT ditanya, Pak Bu mohon maaf ini sumber airnya apa, seperti itu. Nah, saya pakai air pump. Oke, baik, saya ingin minta buktinya bahwasanya air pump yang digunakan itu adalah benar-benar aman, seperti itu nggih. Nah, kemudian nanti akan memberikan hasil analisa dari air pump. Nanti
PIRT tadi UKM tadi maju aja atau mengajukan aja ke PDAM setempat, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua tadi adalah ada air sumur. Nah, kalau air pump tadi kan sudah dikontrol oleh ini ya, air pump tadi sudah dikontrol oleh PDAM-nya. Nah, sekarang kalau air sumur itu seperti apa? Jadi kalau air sumur itu UKM ini untuk memastikan menuju PIRT tadi ya. Jadi sebaiknya sebelum UKM tadi melaksanakan produksi itu harus memastikan bahwa air yang digunakan itu benar-benar aman. Jadi memang harus bermodal dulu nih ya Mbak ya. Karena untuk mengujikan itu memang juga mahal, membutuhkan biaya. Ada biaya ya. Nah, jadi tadi diujikan dulu di lab apakah air sumur yang saya gunakan itu memang benar-benar layak dikonsumsi dan aman untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah oke, nah baru nanti memproduksi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah air laut. Nah, untuk air laut tadi karena tadi kan boleh ya asal tadi sesuai dengan syarat atau tidak. Kalau katakanlah, cemarannya banyak ini, sekarang kan banyak limbah-limbah yang dialirkan ini ya, mungkin beberapa limbah dialirkan ke laut ini ya. Nah, itu nanti juga emang agak rawan sih Mbak, tapi kadang-kadang ada perusahaan itu yang memastikan bahwa air laut yang digunakan itu adalah aman, baru nanti boleh untuk dikonsumsi. Jadi itu untuk air laut juga diujikan gitu ya? Iya betul, dan pengujiannya itu harus lebih sering daripada pengujian yang baik air sumur itu atau ya pam itu. Yang laut lebih sering. Iya, makanya memang sanitasi sama higienis itu kalau benar-benar memang menerapkan, memang itu adalah sebuah konsekuensi UMKM. Karena membutuhkan memang biayanya itu di situ memang banyak. Kayak tadi harus beli sarung tangan, berarti kan kita harus mengadakan sarung tangan begitu nggih. Ya, baik. Itu ya untuk dokumen yang diperlukan gitu ya untuk dalam rangka ini tadi mengajukan PIRT gitu. Dan selama ini apakah memang banyak juga sih yang mungkin UMKM yang sudah mengajukan, atau mungkin kendala yang sering dihadapi apa sih dalam pengajuan seperti ini? Lebih sering bekerja dengan UKM. Mungkin kendalanya itu kemarin ini ya, kami kebetulan pengabdian di daerah Salatiga ya Bu Rizka kemarin ya, di daerah Sumogawe, desa Sumogawe itu. Nah, di sana itu ada pas ketika ini ya kami pengabdian itu ada yang bertanya, Bapak Ibu kami sudah mengajukan PIRT ke dinas tempat. Nah, namun ajuan kami itu ditolak. Nah, kemudian kenapa ngeten ya? Padahal kami sudah mengupayakan apa yang diliskan atau apa seperti ini loh sanitasi, seperti ini loh higienitas, seperti itu. Kemudian kami tanya ngeten, ini Bu, ini adalah dokumen jadi misalnya nanti adalah sebelum kita keluar PIRT, nanti kan ada dinas setempat akan berkunjung ke UKM. Layak enggak ya? Nah, beliau nanti akan membawa dokumen kelayakan. Nah, kemudian saya tanya, seperti ini Bu dokumennya yang dibawakan. Kemudian masuk ke poin 1, ada beberapa poin banyak nih. Nah, sekarang baru ke poin 1. Nah, ditemukan kotoran atau apapun seperti itu. Untuk poin pertama saya agak lupa poinnya ya, tapi kebetulan itu ada tentang kotoran yang ditemukan. Nah, terus kemudian saya tanya, kotorannya itu kira-kira apa Bu di situ Bu? Kenapa kok ini apa ya? Kira-kira kok si pensurvei tadi, petugas yang penilai tadi kok tidak memberikan apa ya? Izin legalitas apa ya? Tidak meloloskan. Iya, tidak meloloskan. Nah, terus beliau cerita, oh iya Bu, kemarin itu petugasnya memberikan memberikan informasi kalau pas ngecek itu memang ruang produksi saya itu berdampingan dengan kandang. Nah, kandangnya itu kandang sapi gitu. Walaupun tadi ya sudah memenuhi persyaratan bahwa harus ada sekat. Nah, tapi kan udara itu kan ini ya, udara itu kan takutnya nanti udaranya itu kan ada bakteri yang ini ya Bu Rizka ya, mungkin spora dari feses gitu ya. Iya, itu nanti takutnya itu bisa menjadi kontaminasi, sumber kontaminasi silang ke proses produksi tadi. Nah, makanya ini loh Bu, sebenarnya yang krusial niku di sini Bu. Nah, maka kami doakan Bu, semoga
ibu nanti punya rezeki bisa membangun memang tempatnya itu memang saya itu mau menyediakan satu tempat khusus untuk produksi, jauh dari tempat sampah, jauh dari mungkin kandang tadi ya Bu Rizka ya, seperti itu. Begitu ya Bu ya, ini ternyata kendalanya. Nah memang itu berarti kalau membangun itu kan membutuhkan modal ya Mbak Ida ya. Nah itu memang kalau menerapkan higiene sanitasi itu memang komitmennya itu memang benar-benar ya. Tapi setidaknya untuk hari ini kita sudah memberikan gambaran gitu ya ke pemirsa bahwa seperti ini loh untuk haji dan sanitasi di UMKM supaya nanti yang diuntungkan tidak hanya konsumen tapi juga produsennya. Iya betul sekali. Gitu ya, baik. Ini di akhir kesempatan silahkan ini apa yang ingin digarisbawahi terkait tema kita hari ini. Boleh Bu Rizka dulu. Oke, baik. Bagi UMKM, mungkin tadi Bu Alfi sudah menceritakan memang dari beberapa mitra yang kami pernah dampingi, kendalanya itu memang dari ruang produksinya itu sendiri, kadang masih campur ke belum ada sekat dengan kamar mandi, kadang masih bersebelahan dengan kandang, seperti itu. Memang yang agak berat itu ruang produksinya itu ya. Nah betul kata Bu Alfi juga bahwa untuk menerapkan higienitas dan sanitasi ini harus ada komitmen dari UKM-nya itu sendiri seperti itu. Nah, yang paling bisa dilakukan oleh UMKM untuk langkah awal ya, step awal, baby step gitu ya, bisa dilakukan itu adalah dari kita sendiri, dari pekerjanya sendiri seperti itu. Tadi melakukan hal-hal yang sederhana seperti ketika produksi harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, harus pakai penutup kepala. Kemudian dari kebersihan kita sendiri diperhatikan. Yang penting juga adalah ketika sakit jangan dipaksakan untuk masuk gitu. Itu juga penting diperhatikan. Nah, balik lagi yang bisa kita atur itu ya diri kita sendiri paling gampang gitu ya, tidak butuh modal ibaratnya gitu. Kemudian juga harus diperhatikan lingkungan-lingkungan yang paling gampang gitu. Misal dibersihkan setiap hari. Nah, yang bisa kita lakukan dengan gampang ya di UMKM karena kalau UMKM itu kan lebih ke merintis gitu ya, pelan-pelan tapi yakin bahwa UMKM itu juga punya daya saing, bahkan sampai sekarang ada yang produknya sampai impor gitu. Kalau dari saya seperti itu Mbak Ida. Baik, kalau dari Bu Alfi silahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak saja Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, yakin saja kalau bahwa tadi bukan komitmen tadi ada butuh biaya, yakin saja bahwasanya ketika kita nanti punya legalitas seperti PIRT, kemudian syukur-syukur nanti kita produknya kan kalau PIRT kan jadi skala rumah tangga ya, kemudian nanti naik tingkat jadi perusahaan, nanti BPOM, ya siapa tahu nanti semakin bermanfaat begitulah. Tidak hanya tadi melakukan SOP, Bapak Ibu nanti banyak karyawan, Bapak Ibu nanti semakin banyak pahalanya ya Bu Rizka ya. Nah seperti itu. Baik, semakin maju, jadi untuk majunya tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi merangkul banyak orang begitu ya. Baik, terima kasih sekali Bu Alfi, Bu Rizka untuk hadirannya di Studio MTA TV, memberikan informasi yang sangat menarik ya untuk pemirsa semuanya. Semoga bisa jadi referensi juga ini untuk masyarakat yang saat ini juga punya UMKM begitu ya. Nanti kalau ingin mengajukan sebagai PIRT sudah ada gambarannya gitu ya. Kalaupun belum mengajukan setidaknya sudah bisa diterapkan lebih dahulu ya. Apalagi untuk kebersihan ini memang tetap harus diterapkan kapanpun begitu ya. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya usai sudah kebersamaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini kita membahas tentang penerapan haji dan sanitasi di UMKM. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.